Halo, selamat sore semuanya. Saya Widya Walingkas. Pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara seputar humas. Dan pada kali ini kita akan memperkenalkan diri sebagai anak ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, sebelum itu bisa memperkenalkan diri satu-satu. Sebelumnya perkenalkan, saya Alicia Kristabella Kadis. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang sekarang di semester 6 bersama teman saya Nadia Morasa. Saya Syainul Bintang. Saya Dita Musa. Saya Rizky Murang. Saya Victor Daryanto. Dan saya, seperti yang saya sudah sampaikan, saya Widya Walingkas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu staf yang berada di kantor Gubernur Sulawesi Utara yang pada sore hari ini berkesempatan dengan Kak Joy CH Kaligis STRIP sebagai penelaah teknis kebijakan di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang, Kak. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan seputar humas yang ada dalam humas pemerintahan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja mengajukan tangan dan bertanya. Oke, sebelumnya saya Alicia, saya ingin mengajukan mungkin hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama itu tentang kepada Kak Jo, bagaimana humas itu bertugas menginformasikan kegiatan Pak Gubernur Sulawesi Utara dan juga bagaimana proses menentukan kegiatan mana yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Oke. Jadi kita menjelaskan apa itu tupoksi ya. Jadi boleh pakai bahasa Manado atau pakai bahasa Indonesia? Boleh senyaman. Ya, betul. Yang penting Yes. informasinya tersampaikan. Iya, benar. Oke, jadi di sini saya sebagai mau dibilang tupoksi kami itu di Biro Administrasi Pimpinan itu adalah melakukan pengaturan agenda-agenda gubernur pimpinan, yang dimana kalau saya sendiri pada Gubernur Sulawesi Utara jadi agenda Pak Gubernur ini kan banyak, jadi orang ada dibagi ke masing-masing bagian, dan di sini saya kebagian tugas untuk bagian humas. Nah, seperti pertanyaannya Alis tadi, bagaimana sebagai humas yang bertugas pada Pak Gubernur, bagaimana kita menentukan kegiatan mana yang harus dipublikasikan ya. Jadi sebagai humas pemerintah, kegiatan kita itu bukan cuma sekadar mempublikasikan kegiatan. Kegiatan publikasi nggak cuma sekedar mendokumentasikan kegiatan Pak Gubernur. Misalnya Pak Gubernur hadir cuma sekedar Pak Gubernur hadir di sini jam ini, hari ini jam ini. Tidak, tapi kami memberikan juga dampak dari kegiatan itu. Nggak cuma menjelaskan bagaimana nggak cuma menjelaskan Bapak hadir, tapi bagaimana kegiatan ini berdampak untuk masyarakat. Kita sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Nah, misalnya begini, Pak Gubernur hadir di ada program pemerintah namanya Gerakan Pasar Murah. Nah, kebanyakan orang berpikir humas itu cuma mendokumentasikan, cuma bilang Pak Gubernur hadir. Tapi di sini kita di humas pemerintah juga menjelaskan bagaimana Gerakan Pasar Murah ini sebenarnya berdampak ke masyarakat. Biasanya kalau gerakan pasar murah itu lebih ke bagian perekonomian. Jadi bagaimana ini bermanfaat kepada perekonomian kepada masyarakat. Jadi tidak cuma sekedar mempublikasikan kegiatan. Oh, jadi yang dipublikasikan bukan cuma sekedar informasi terkait kegiatan, tapi sampai ke dampaknya. Ke dampaknya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, boleh? Boleh. Oke, jadi yang kedua ini bagaimana strategi humas agar kegiatan Pak Gubernur ini tidak hanya terlihat sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga dipahami manfaatnya oleh masyarakat. Nah, tadi saya sudah jelaskan tadi juga toh. Tadi sebenarnya jadi kita tim humas ini tidak mau memperlihatkan Pak Gub cuma untuk pencitraan, tapi kita juga menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan ini berdampak kepada masyarakat. Sekali kembali kita melaporkan bahwa kegiatan ini itu berdampak tidak hanya
sekedar seremonial belaka, tidak hanya Pak Gubernur hadir, tidak hanya Pak Gubernur datang menghadiri, tidak hanya tidak cuma sekedar begitu dah. Jadi kita tim Humas juga mengemas publikasi ini dalam bentuk hal-hal yang mengedukasi masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat tahu kalau Pak Gubernur hadir ke sini bukan sekedar seremonial. Oh, jadi sebenarnya di dalam kegiatan yang biasa diliput oleh Humas ini, Pak Gubernur ini bukan cuma hadir pada saat acara, tapi sebenarnya terlibat dalam proses-proses di belakangnya. Iya, Pak Gubernur kan penentu kebijakan. Betul, So, oke. kegiatan itu tidak akan berlangsung kalau Pak Gubernur tidak bilang iyo. Oke, thank Gitu. you. Oke, Intinya dampak kembalikan. yang Betul. yang disampaikan kepada masyarakat. Oke. Selanjutnya dari teman-teman yang lain. Oke Kak, izin saya mau bertanya, saya Shani. Jadi kan tadi Kak memang saya jelaskan tentang apa saja tugas yang dilakukan oleh tim Humas dari Bapak Gubernur ini. Nah, memang yang ketahui bersama kalau memang agenda dari Bapak Gubernur ini sangat amat padat ya dalam satu harinya. Nah, saya ingin bertanya mungkin bagaimana tim Humas dari Bapak ini memang membagi tugas benar-benar menjalankan, seperti contohnya khusus untuk dokumentasi, penulisan berita, ataupun mungkin publikasi di media sosial. Oke, jadi orang pekerja ini namanya tim Humas. Jadi orang ada masing-masing punya tupoksi masing-masing begitu. Jadi pada saat orang pekerja ini terstruktur berbasis tim. Jadi pada saat ada kegiatan, ada tim yang sudah mendampingi untuk dokumentasi foto video Pak Gubernur, jadi mendahului. Lalu ada tim yang standby untuk menulis penulisan berita. Kemudian ada juga tim yang verifikasi namanya, melakukan verifikasi data. Kan misalnya Pak Gubernur sama yang tadi contoh orang ambil tadi contoh gerakan pasar murah. Jadi bagaimana orang kan menulis berita ini pasti kasih masuk data toh. Kadang memang kalau Pak Gub hadir, orang kembali memverifikasi, memang datanya sudah fakta, tapi orang harus memfilter ulang DP data. Orang hubungi instansi-instansi terkait untuk data tersebut. Jadi DP, orang kerja tim. Yang paling penting itu koordinasi dan komunikasi. Kalau di dua ini koordinasi komunikasi tidak ada satu hal yang miss, pasti semua miss. Misalnya dalam dokumentasi. DP dokumentasi ini terlambat kirim ke orang tim editor. Akhirnya biar berita so ada, DP dokumentasi, DP video tidak ada, nak mau jadi itu orang publikasi. Atau sebaliknya, tuh dokumentasi so ada, DP berita nak ada. Selainnya juga verifikator. Orang so saji ini mah orang nak tahu dan ini berita terverifikasi benar oleh instansi terkait rendah. Jadi begitu. Oke, berarti jadi DP di setiap tim itu memang sudah ada tupoksinya masing-masing. Betul, iya. Oke. Nah, kalau untuk tantangannya Kak, mungkin apa tantangan terbesar saat meliput langsung oleh kegiatan dari Bapak Gubernur ini? Tantangan pasti banyak ya. Apalagi Pak Gubernur kegiatan yang sangat padat ini. DP tantangan mungkin misalnya DP orang kegiatan kan orang di biro administrasi pimpinan ini juga orang yang menyusun agenda. Jam 9 Pak Gub di sini, jam 10 di sini, 12, jam 3, jam 5. Tiba-tiba di dalam orang agenda ini tiba-tiba ada agenda penting. Misalnya punya tiba-tiba tak masuk agenda lebih ini dah. Sedangkan orang tim yang kan orang ada tim mendahului ke tempat. Itu orang sudah tanpa, sedangkan ternyata nak jadi tuh kegiatan di situ. Itu DP tantangan. Itu orang bergerak mesti cepat dengan sigap. Jadi saat orang sudah mengetahui dipenama fleksibel, orang mesti fleksibel Pak. Misalnya orang so ada tiba-tiba ada informasi, oh tidak ada kegiatan lain ternyata di tempat ini, orang mesti cepat ke sana. No? Jadi tantangan ke agenda yang berubah-ubah. Dengan yang kedua yang komunikasi itu tadi kadang terhambat di orang prasarana yang mungkin orang kan sekarang juga perkembangan teknologi semakin berkembang. Kadang lagi ada ada hal-hal yang kadang miss di komunikasi begitu. Jadi yang lain terhambat. Karena tantangannya di situ sih kebanyakan. Kak, memang dari tantangan memang beragam kan Kak? Beragam. Iya benar.
Kak izin mau bertanya. Ya. Dari Kak sendiri kan bagian humas. Nah, bagaimana sih kalau dari Kak sendiri supaya memastikan kalau itu informasi tentang kegiatan gubernur itu cepat tersebar dan dia akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Oke, cepat tersebar dengan akurat. Iya. DP ini ya, DP kegiatan ya. Ya, orang untuk cepat tersebarnya ini itu orang ukur dengan orang kan sudah ada namanya humas, orang pasti ada sosial media kan, sosial medianya Pak Gubernur dan segala macam. Yang pasti orang kegiatan itu selesai, informasi orang standar Pak saat kegiatan itu sudah selesai, orang langsung upload, langsung sebarkan begitu. Bahkan kadang orang pimpinan di atas minta kalau boleh, kalaupun biasanya DP tolak ukur itu pas Pak Gubernur sudah selesai memberikan sambutan dengan kalau misalnya acara-acara tambahan yang melibatkan Pak Gubernur, misalnya memberikan bantuan, misalnya DP acara di akhir, pokoknya selesai itu mesti kelar DP konten kelar, dia sudah disebarkan. Itu yang itu tentang bagaimana orang informasi tersebar. Untuk cara penyebarannya lewat sosial media, bagaimana kalau untuk bagaimana masyarakat reach out sosial media tersebut, orang ada tim yang memang orang itu yang bagian bukan promosi, memastikan biar informasi itu tersampaikan kepada masyarakat. Untuk akuratnya tadi kita sudah jelaskan ada tim verifikator tuh, jadi pokoknya kalau berita sudah diupload di media sosial itu dari tim verifikator sudah yes, sudah pasti akurat begitu. Menanggapi Kak yang bilang tadi kalau dari Pak Gubernur itu ada media sosial sendiri, dan juga Kak dari Humas, dan orang tahu kalau Humas itu kan membangun citra yang positif dalam suatu perusahaan. Nah, kita mau bertanya, seberapa penting sih media sosialnya Pak Gubernur itu dalam membangunnya citra positif dari Pak Gubernur itu sendiri untuk masyarakat begitu Kak? Seberapa penting ya media sosial? Media sosial sekarang itu sangat vital ya menurut kita ya. Orang itu bisa jatuh hanya dengan orang ketikan di media sosial. Orang itu mengenai informasi pribadi bisa tersebar dengan cepat hanya dengan media sosial. Jadi mau bilang media sosial ini berpengaruh penting kepada citranya Pak Gubernur itu sangat penting. Jadi ya kalau dari kita sendiri kembali lagi Pak Torang sebagai tim yang mengolah media sosialnya Pak Gubernur dan media sosial pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bagaimana orang mengolah media ini agar dapat memberikan bagaimana ya? Ini kok agak begitu. Kalau orang memberitakan pasti yang positif, pasti yang positif. Untuk yang negatifnya pasti orang akan itu mungkin nanti bahasan lain. Bagaimana orang mau mengcounter yang negatif. Cuman kalau secara quote and quote orang secara tidak langsung yang orang beritakan pasti positif. Jadi itu sangat penting sekali. Di media sosial sekarang, tadi kan media sosial toh. Media kan ini banyak kan, media sosial, ada media lain yang konvensional dan lain-lain. Media sosial ini sekarang Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial sampai orang tua pun sudah mengakses media sosial. Jadi penting sekali kita rasa membangun citranya Pak Gubernur lewat media sosial ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Terima kasih. Dipersilakan. Jadi saya mau bertanya sih, bagaimana cara Humas menghadapi komentar negatif atau kritik masyarakat terhadap postingan kegiatan gubernur di media sosial? Oke, jadi orang bahas sekarang itu tadi kita bilang pas mau mau tanya itu pasti. Nah, tadi saya bilang, orang mempublikasikan kegiatan Pak Gubernur di media sosial pasti ada dua respon, positif dengan negatif. Nah, tadi pertanyaannya tentang bagaimana orang merespon kritik dan respon komentar negatif. Ya toh, kembali lagi kalau kritik itu ada positif dan negatif juga. Ya, kalau untuk kritik positif kadang
Jadi orang Petim juga sekalian pantau ini komentar-komentar apa yang Pak Gubernur, apa yang masyarakat sampaikan, lontarkan ke Pak Gubernur. Orang pantau untuk yang positif, orang jadikan evaluasi, masukan ke Pak Gubernur. Misalnya, gerakan pasar murah ini kembali lagi ya, orang pakai contoh tadi gerakan pasar murah ini kan kadang ada di beberapa titik. Nah ada masyarakat di tempat yang tidak terjamah di titik itu, dorong komen, Pak Gubernur, kalau boleh bangun di sini kok, ini bikin kok di sini tuh acara gerakan pasar murah biar orang jauh-jauh ke tempat yang sudah disediakan. Orang sampaikan ke Pak Gubernur lewat secara terstruktur, secara tersistematik. Orang sampaikan, kalau boleh orang mau bangun gerakan pasar murah ini di titik-titik yang lainnya, begitu. Itu kan sebagai bahan evaluasi. Nah, untuk komentar-komentar negatif, kadang ini komentar negatif orang tanggapi sebagai hoax. Karena yang orang sampaikan itu DP data sudah sesuai. Nah, untuk menanggapi komentar-komentar negatif ini, orang mengadakan klarifikasi, cuman klarifikasinya dalam bentuk counter berita-berita negatif itu dengan memberikan DP positif, begitu. Jadi banyak yang bilang kalau gerakan pasar murah ini nak berdampak. Nah, orang jelaskan DP dampak. Ini DP statistik perekonomian surut makin naik, inflasi dan segala macam. Jadi akhirnya orang-orang yang bilang nyak berdampak, orang kantor dengan yang DP dampak. Bagaimana mau dibilang sesuai data yang ada? Bagaimana mau dibilang nak berdampak sedangkan DP dampak ada? Begitu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini ada, apakah Humas memiliki cara khusus agar generasi muda tertarik untuk mengikuti informasi tentang kegiatan pemerintah daerah? Oke. Kalau untuk strategi dari Humas pemerintah, kita lihat dulu pas kita masih sebelum kita bekerja, orang masih kuliah, masih SMA, menonton berita itu agak membosankan, masih membosankan. Kita dulu tenang selesai nonton berita. Cuman memang semakin kesini kalau orang bekerja dan segala macam ya, berita itu kadang menjadi orang makan hari-hari. Nah, karena orang dulu pernah berada di posisi itu, orang PT ini berpikir bagaimana kira-kira berita ini menjangkau anak-anak muda. Program-program dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini menjangkau anak-anak muda sehingga anak-anak muda tidak bosan. Orang susun dengan memberikan orang memang atur ini berita, orang publikasikan semenarik mungkin. Dulu pas zaman dulu infografis tentang program-program itu masih kurang. Orang bikin DP infografis. Sekarang kan kalau ada DP teknik bagaimana orang mau cari DP hook biar menarik menarik untuk dibaca, bagaimana orang susun DP berita ini, DP tagline berita, DP judul berita ini semenarik mungkin begitu, tapi tidak menghilangkan substansi pemerintahannya. Selain itu orang juga bikin sekarang kan ada reels, orang bikin video-video edukatif yang bermanfaat, tapi orang selipkan tentang substansi tentang program-program Pak Gubernur di situ. Selain itu orang juga cari minat-minat anak-anak muda sekarang, orang kaitkan dengan program-program yang ada. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Saya akan bertanya mengenai 2 pertanyaan, tapi akan saya langsung sambung saja. Dalam kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat yang banyak, bagaimana Humas menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap kondusif? Dan untuk selanjutnya, bagaimana Humas boleh membangun citra positif seorang gubernur tanpa terkesan hanya melakukan pencitraan politik? Citra politik. Oke, yang pertama dulu ya. Ya. Bagaimana orang antisipasi kamu untuk kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, kan bagaimana seorang Humas ini boleh menjaga situasi antara komunikasi baik dari pemerintah dan juga masyarakat boleh tetap kondusif begitu. Oke.
DP kunci kembali kita bilang tadi di koordinasi dan komunikasi, karena komunikasi yang baik juga orang menjelaskan bagaimana orang kegiatan ini orang jelaskan ke masyarakat dengan baik, pasti masyarakat akan menerima begitu. Selain itu koordinasi dengan, jadi sebelum orang membuat kegiatan, orang memang berkoordinasi dengan masyarakat atau pemerintah setempat. Kan pemerintah orang ada orang program pemerintah di daerah-daerah tertentu, atau di desa, di kelurahan dan lain-lain. Nah, orang itu koordinasi dengan pemerintah dengan pemerintah setempat, orang komunikasikan dengan baik, sehingga kan kadang begini. Orang-orang masyarakat di suatu daerah itu, orang itu lebih percaya di orang-orang di situ, pemerintah di situ. Sedangkan orang misalnya orang kegiatan di Mitra, kontoran dari Manado datang sebagai orang asing kan pasti orang kaget membuat apa mau di sini. Nah, orang koordinasi dengan pemerintah setempat yang mengkomunikasikan nih kegiatan. Kalau ini kegiatan ini bukan kegiatan-kegiatan lain yang merugikan begitu dah. Sehingga nggak akan rusuh begitu. Oke. Nah, untuk yang tadi yang pertanyaan selanjutnya yang citra itu, bagaimana orang membangun citra positif, Kang? Iya, dari seorang gubernur tanpa terkesan cuma backing seolah-olah kayak ini pencitraan politik. Iya, betul. Politik praktis. Iya. Sebagaimana orang membangun citra yang positif, tentu memang tetap akan terlihat terlihat negatif bagi orang-orang yang menanggapi itu negatif. Nah, cuman orang memang dengan berusaha semaksimal mungkin membangun citra Pak Gubernur biar tidak terlihat ini pencitraan politik. Orang bangun dengan orang jelaskan ini agenda pemerintah, bukan agenda politik. Jadi bagaimana orang jelaskan melalui dampak-dampak yang ada dengan kegiatan tersebut, begitu. Bukan atas nama pribadinya Pak Gubernur, tapi atas nama pemerintah. Kalau orang memperlihatkan dengan atas nama pribadinya Pak Gubernur itu lebih ke politik, pencitraan politik. Tapi sini orang susun atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dorang menerima berita-berita itu memperlihatkan bahwa Pak Gubernur ini hadir sebagai kepala daerah, bukan sebagai pribadi yang mau berpolitik di tempat itu. Itu orang pernah pakai embel-embel nama pribadi Pak Gubernur, tapi orang selalu melabeli sebagai pemerintah provinsi, begitu dalam membangun citra Pak Gubernur. Oke, selanjutnya mungkin terakhir dari Victor, ada pertanyaan? Oke, baik, pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara Humas mengukur publikasi di media sosial, khususnya di media sosial itu dapat dipahami langsung dan diterima langsung oleh masyarakat yang menggunakan media sosial itu sendiri. Oke, kalau untuk bagaimana orang memahami, konteks bagaimana orang memahami ini berita yang orang publikasikan, orang kadang orang melihat dari bagaimana orang merespon berita ini. Kan biasanya orang upload misalnya di Facebook, upload di Facebook ada komentar-komentar. Tadi saya bilang ada komentar positif negatif. Komentar-komentar positif orang lihat sebagai orang sudah ngerti berarti ini berita bagaimana ini kegiatan Pak Gubernur yang DP dampak. Untuk kalau yang orang komentar-komentar negatif, kadang jadi orang menangkap itu sebagai orang nak mengerti berarti ini berita. Berarti orang evaluasi, orang atur, orang bikin bagaimana sehingga orang mau bikin sehingga ini berita jadi mudah dimengerti. Jadi begitu orang ada banyak nih komentar negatif berarti ini berita ini masih kurang DP data atau kurang masuk pada orang. Jadi bahan evaluasi itu dari bagaimana orang merespon berita itu. Begitu. Jadi dapat ukur bagaimana itu masyarakat merespon. Betul. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih juga kepada Kak Jo yang sudah memberikan waktu untuk dapat memberikan jawaban kepada kami. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.